Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widi Sasmita Yokoso. Di video kali ini aku mau bahas tentang proses aku bisa ke Jepang. Jadi ikutin terus ya. Jadi banyak banget yang nanyain ke aku kayak misalnya, Wid, kamu itu kerja atau kuliah sih di Jepang? Wid, kamu ikut jalur apa? Wid, prosesnya gimana? Wid, biaya yang dibutuhin berapa? Wid, fasilitasnya apa? Wid, gajinya apa? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepalaku puyeng. Jadi kali ini aku mau bahas semua pertanyaan itu. Mungkin video ini akan sedikit panjang dan mungkin kalian akan sedikit bosan. Maafkan aku, jangan di skip ya. Oke, kita mulai. Jadi aku itu di Jepang bukan kuliah, aku itu di Jepang kerja sebagai perawat lansia atau kaigo pukushishi. Belum sih kaigo pukushishi, masih calon kaigo pukushishi, dan aku bisa jadi kaigo pukushishi kalau aku lulus ujian Kokasuken. Doain aku ya, semoga tahun depan aku lulus ujian Kokasuken. Amin. Oke, aku ikut jalur apa? Jadi aku ikut jalur BNP 2 TKI, jalur yang dijamin aman dan terlindungi. Jadi kalian nggak perlu takut dengan berita-berita negatif kalau kerja di luar negeri, itu nggak perlu takut karena ini benar-benar aman dan terlindungi. Prosesnya gimana? Jadi pertama-tama kalian itu daftar online ke BNP 2 TKI. Daftar online, kalian harus siapkan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu banyak banget. Nanti aku akan share link websitenya di bawah. Syarat-syaratnya itu misalnya kayak fotokopi KTP, ijazah, paspor jika ada, terus akte lahir, surat-surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri, surat pernyataan izin orang tua, surat tidak tato, tidak tindik, dan masih banyak surat pernyataan yang lain dan syarat-syarat yang lain. Untuk syarat ijazah dan translate nilai itu harus ditranslate ke bahasa Inggris. Bagi kalian yang ijazah dan transkrip nilainya udah dalam bahasa Inggris, beruntunglah kalian. Bagi yang belum, kalian translate dulu ya di tempat penerjemah yang resmi. Setelah itu ada juga syarat medical check up. Ya, medical check up. Jadi kalian harus sehat dan harus benar-benar fit. Syarat-syarat itu kalian scan. Setelah kalian scan, kalian kirim ke website BNP 2 TKI. Setelah syarat-syarat tadi kalian kirim online ke website BNP 2 TKI, setelah itu kalian juga harus verifikasi data. Jadi kalian juga harus datang langsung ke kantor BNP 2 TKI. Untuk yang di tempatnya ada kantor BNP 2 TKI deket, alhamdulillah. Nah kalau kayak aku dulu tinggalnya di Bengkulu. Jadi di Bengkulu itu dulu nggak ada kantor BNP 2 TKI. Jadi aku pergi ke Medan waktu itu. Masih banyak sih tempat terdekat lain, yaitu bisa juga di Jambi, di Palembang juga ada. Tapi karena ada temen aku di Medan, jadi aku kemarin verifikasinya di Medan. Setelah kalian verifikasi data, datang langsung ke kantor BNP 2 TKI tadi, itu kalian nunggu pengumuman apakah dokumen kalian itu lulus dokumen atau enggak. Jadi nunggu pengumuman sekitar ya paling lama 1 bulan. Kalau kalian sudah lulus dokumen, nanti kalian akan ikut tes tertulis yaitu tes keperawatan dan tes psikologi. Lokasi tesnya itu tergantung di mana kalian verifikasi datanya. Setelah tes tertulis yaitu tes keperawatan dan tes psikologi, kalian nunggu pengumuman lagi kurang lebih 1 bulan. Kalau kalian lulus tes tertulis, kalian akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap interview. Tahap interview adalah tahap puncak dari semua perjuangan kalian. Kenapa aku bilang tahap puncak dari semua perjuangan kalian? Karena di tahap interview ini kalian akan menemui langsung pihak Jepang yang nanti akan menerima kalian. Jadi di sini kalian harus
berusaha untuk sebaik mungkin, supaya ya gimana sih supaya orang perusahaan itu tertarik sama kita. Jadi kalian berusaha sebaik mungkin. Setelah kalian interview tuh, di hari berikutnya kalian harus MCU, yaitu medical check up. Jadi di sini kalian harus benar-benar jaga kesehatan kalian. Dan kalau misalnya kalian lulus medical check up, baru bisa kalian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap matching. Kalau kalian gak lulus di tahap medical check up, mohon maaf, kalian tidak bisa masuk ke tahap matching. Semoga kalian lulus ya, amin. Dan di tahap matching ini adalah tahap penentuan kalian lulus atau tidak. Kalau kalian lulus matching, nanti baru kalian ikut pelatihan di P4TK Jakarta selama 6 bulan. Tapi selama pelatihan itu kalian belum pasti, belum tentu akan berangkat ke Jepang, karena di sana juga nanti akan dites lagi tes, lagi-lagi tes, nunggu lagi. Ya begitulah, jadi kalian harus sabar. Jadi saat pelatihan di P4TK itu akan di tahap akhir, nanti itu akan ada medical check up lagi medical check up kan. Ya emang, karena untuk bisa berangkat ke Jepang itu kalian harus benar-benar sehat. Dan selama pelatihan di P4TK Jakarta itu kalian benar-benar menjadi seorang ratu. Kenapa aku bilang menjadi seorang ratu? Karena tugas kalian tuh cuman belajar, makan, tidur, belajar, makan, tidur, dan olahraga tiap hari gitu aja terus. Gak ngapa-ngapain. Ya emang gitu. Dan kalian juga digaji. Udah nggak ngapa-ngapain, cuman belajar aja, belajar, makan, tidur aja, juga digaji $10 per hari. Enak kan? Jadi ayo ikut program IJEPA ini. Nanti di tahap akhir kalian tes bahasa Jepang dan tes medical check up. Kalau lulus, baru deh kalian berangkat ke Jepang. Hore, ke Jepang. Seneng gak sih guys kalau lulus dan berangkat ke Jepang? Ya tentunya seneng banget dong. Kayak alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu, di Jepang kalian juga nggak langsung kerja. Di Jepang kalian pelatihan lagi selama 6 bulan lagi. Jadi total pelatihannya itu 1 tahun, 6 bulan di Jakarta, 6 bulan di Jepang. Dan pelatihan di Jepang lagi-lagi kalian menjadi seorang ratu. Enak banget kan? Ya begitulah, benar-benar enak banget. Dan aku benar-benar bersyukur banget bisa ikut program ini dan bisa lulus di program ini, benar-benar bersyukur banget. Dan setelah pelatihan 6 bulan di Jakarta, 6 bulan di Jepang, setelah itu baru deh kalian masuk ke tahap yang sebenarnya, yaitu kerja. Dan selama kerja pun juga kalian difasilitasi. Dan fasilitasnya itu berbeda-beda setiap perusahaan. Dan gajinya pun juga setiap perusahaan itu berbeda-beda. Tapi nggak jauh beda sih, beda-beda tipis lah. Dan untuk masalah gaji, aku akan bahas di video selanjutnya. Jadi kalian stay tune terus ya di channel aku. Dan pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyain ke aku yaitu, berapa biaya yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke Jepang ini? Kalau aku pribadi itu nggak membutuhkan banyak biaya, karena aku nggak ikut lembaga pelatihan ke Jepang. Lembaga pelatihan kayak LPK, banyaklah LPK yang menawarkan supaya bisa lulus ke Jepang ini. Aku kemarin nggak ikut itu, jadi aku nggak memerlukan banyak biaya. Aku waktu itu cuman ikut kursus bahasa Jepang, itu per bulannya cuman 300.000, nggak mahal. Kemudian biayanya biaya tes keperawatan 250.000 dan tes psikologi 250.000. Terus lagi biaya apa lagi ya? Waktu itu kan aku kan di Bengkulu tuh. Nah, di Bengkulu itu kan nggak ada BNP 2 TKI, jadi aku harus ke Medan untuk verifikasi datanya. Nah, disitulah butuh biaya buat pergi ke Medannya itu. Biaya lain yang dibutuhkan yaitu biaya medical check up. Tapi nanti biaya medical check up itu akan dikembalikan oleh pihak Jepang kalau kita udah lulus. Jadi itulah
prosesnya dan fasilitas-fasilitasnya gimana. Panjang banget kan prosesnya, dari awal sampai akhir panjang banget, bisa nyampe kurang lebih 1 tahun. Ditambah lagi pelatihan di Jakarta 6 bulan, di Jepang 6 bulan lagi, pelatihan 1 tahun, jadi totalnya 2 tahun. Jadi kalian harus benar-benar harus sabar dan harus bertekad. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.